Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Tipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Tipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Tipiso, ada kesempatan kali ini saya kembali lagi tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat Tipiso, selaku analis politik dari PTIP, PT Indeks Politika Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin membedah peta politik Provinsi Kalimantan Barat menuju 2024. Tentu setiap provinsi memiliki dinamika masing-masing. Nah, terkhusus di Provinsi Kalimantan Barat, dari pantauan PTIP, di sana kelihatannya gubernur sudah 2 periode. Dan tentu ini membuka ruang bagi figur-figur yang lain untuk tampil dalam kontestasi Pilgub Kalimantan Barat 2024 tanpa gubernur petahana. Tentu wakil gubernur memiliki ruang yang sangat besar untuk tampil dalam kontestasi 2024 sebagai calon gubernur karena sudah 2 periode menjadi calon wakil gubernur dan menjadi wakil gubernur, sahabat dan sobat. Baik, mari kita menganalisis bersama, sahabat dan sobat Tipiso. Haji Sutar Miji, SH M.Hum, dia adalah ketua P3, gubernur yang sudah genap 2 periode di sana. Kemudian tentu ada Detrandes Haji Ria Norsan, MMMH, wakil gubernur 2 periode. Ini wakil gubernur ini tentu pasti sangat berhasrat untuk maju sebagai calon 01 karena memang jalannya sudah harus ke sana. Tidak ada tawar-tawar lagi, sahabat dan sobat Tipiso, karena tidak bisa lagi menjadi calon wakil. Namun tentu ada yang harus dibedah di Provinsi Kalimantan Barat ini, sahabat dan sobat Tipiso, yaitu peta persaingan Partai Golkar yang kemungkinan besar akan mewarnai pertarungan kontestasi Pilgub di sana. Karena wakil gubernur ini tentu sebagai kader Golkar, ya dia pasti tidak semudah itu untuk bisa mengendarai Golkar karena di sana ada beberapa kader Golkar yang memiliki potensi yang sama dengan wakil gubernur untuk tampil dalam kontestasi Pilgub sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Barat. Mari kita bedah, sahabat dan sobat Tipiso. Ada ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat. Dia tokoh anggota DPR RI yang cukup populer, sering mewakili Partai Golkar untuk tampil mewakili Partai Golkar di televisi-televisi nasional maupun di media-media nasional. Beliau adalah Bapak Maman Abdul Rahman. Anggota fraksi Golkar ini dikenal tokoh yang cukup populer, vokal selama menjabat sebagai anggota DPR RI, sahabat dan sobat Tipiso. Tentu kan Maman Abdul Rahman pun tidak kalah besar dari wakil gubernur Detrandes Haji Ria Norsan MMMH. Kemudian tentu di sana ada Prabasa Anantatur, wakil ketua DPRD, dia juga adalah dari Golkar. Kemudian ada Adrianus Asia Sidot, Bupati Landak 2 periode. Dia sekarang kalau tidak salah anggota DPR RI. Dia mantan Bupati 2 periode, sekarang DPR RI, Golkar. Juga dari Golkar. Kemudian ada namanya Martin Rantang, Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Ketapang.
bupati Ketapang 2 periode. Tentu kader-kader Golkar ini memiliki potensi yang sama dengan Wakil Gubernur Dr. Andes Haji Rian Orsan untuk bersaing mengendarai partainya. Namun tentu selain persaingan internal itu, mereka harus memikirkan bagaimana Golkar di 2024 dalam kontestasi pileg yang harus didahului terlebih dahulu menuju pilkada gubernur. Karena pilkada gubernur, bupati dan wali kota itu akan menggunakan hasil perolehan kursi pileg 2024. Jadi ujian pertama bagi kader-kader Golkar adalah berkontribusi bagi Partai Golkar di pileg 2024. Dan tentu berkontribusi di Partai Golkar dalam memenangkan calon presiden dan wakil presiden Partai Golkar untuk bisa meyakinkan pemilik partai atau penentu kebijakan partai untuk mengusung salah satu dari sekian kader Golkar yang kemungkinan besar akan bersaing. Kalau kita melihat dari 5 kader Golkar ini, tentu Dr. Andes Haji Rian Orsan MMMH dan Maman Abdul Rahman Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat, anggota DPR RI fraksi Golkar ini memiliki peluang yang paling besar untuk diusung dan mengendarai Partai Golkar. Namun tentu politik itu sangat dinamis, sangat tergantung bagaimana peta elektoral. Dr. Andes Haji Rian Orsan MMMH ini dan Mamang Abdul Rahman harus membuktikan kepada yang lainnya bahwa mereka bukan hanya sekedar populer, tapi memiliki keunggulan elektoral, elektabilitas yang mumpuni dibanding kawan-kawannya yang lain yang juga mengincar jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui partai Golkar seperti Prabasa Anantatur, Adrianus Asia Sidot, dan Martin Rantang, sahabat dan sobat Ipiso. Tentu selain Golkar, ada Ketua PDIP Kalimantan Barat, Lazarus, yang juga tentu sangat berpotensi mengincar kontestasi Pilgub 2024. Kemudian ada Caroline Margaret Natasa, dia adalah Sekretaris Umum PDIP Kalbar, Bupati Landak 2 periode. Ibu Caroline Margaret Natasa ini punya kans juga bersaing dengan kader-kader Partai Golkar untuk maju di kontestasi Pilgub Kalimantan Barat 2024, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian ada nama Boyman Harun. Dia adalah Ketua PAN Kalimantan Barat, anggota DPR RI fraksi PAN. Beliau pun pasti memiliki kans yang sama untuk bisa maju di kontestasi Pilgub 2024, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian ada Milton Crosby, mantan Bupati Sintang 2 periode. Kemudian ada Hildi Hamid, Bupati Kayung Utara. Ini rata-rata ini bupati sudah 2 periode. Tentu ini jenjangnya untuk naik ke tingkatan kontestasi Pilgub sudah tepat, baik sebagai calon wakil maupun calon gubernur, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian ada Sarip Abdullah Al-Kadrie, Ketua Nasdem Kalimantan Barat. Dia juga adalah anggota DPR RI fraksi Nasdem. Kemudian ada nama muda Mahendrawan, Bupati Kuburaya. Kemudian ada Yuliansa, Ketua Gerindra Kalbar. Dia adalah seorang pengusaha, dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang cukup sukses di Kalimantan Barat. Dan Suyanto Tanjung, Ketua Hanura Kalimantan Barat. Namun bukan hanya sekedar bupati, anggota DPR RI, dan juga politisi-politisi dan pengusaha. Ada juga Tamrin Usman, mantan rektor Untang. Artinya dia adalah mantan akademisi. Kemudian ada Mulyadi Tawik, Ketua PKB Kalimantan Barat. Sahabat dan sobat Ipiso,
Jika dilihat peta politik di Provinsi Kalimantan Barat ini, Haji Sutarmiji SHM MHum yang mulai menjabat 2008 hingga 2023 ini adalah ketua P3. Tentu ini prestasi luar biasa bagi P3 di sana karena gubernurnya berasal dari P3 dan wakilnya berasal dari Golkar. Namun kalau dilihat peta dari tokoh-tokoh yang ingin maju untuk perwakilan P3 sendiri, ini masih kita menunggu. Dalam pantauan kami di PTIP, figur yang dipersiapkan Haji Sutarmiji belum terlalu terlihat. Namun tentu di lingkaran keluarga dan di lingkaran partai sangat berpotensi dimunculkan oleh Haji Sutarmiji SHM MHum untuk menggantikan dirinya maju bertarung dalam kontestasi Pilgub dan tentunya mempertahankan klan dan dinasti dari Haji Sutarmiji SHM MHum ini. Nah, kondisi itu yang membuat pasti Golkar maupun PDIP di sana masih menunggu siapa kira-kira yang akan didorong oleh Haji Sutarmiji. Kalau dilihat nama-nama yang kami sempat kumpulkan, yang kami bedah, belum ada nama-nama dari P3 yang muncul dalam tinjauan kami. Mungkin karena gubernur belum memutuskan dan Pilgub masih tergolong jauh. Cuma saya ingin mengingatkan dan memberikan masukan kepada seluruh tokoh-tokoh Kalimantan Barat ini, Pilgub 2024 itu berbeda dengan Pilgub-Pilgub sebelumnya. Karena 2024 itu Pilgub dan Pilkada dan Pilwalkot itu bergerak serentak, artinya diserentakkan, artinya popularitas itu harus cepat diraih oleh seluruh figur-figur yang ingin maju dalam kontestasi Pilgub dimanapun, terkhusus di Provinsi Kalimantan Barat yang lagi kita bedah pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat Ipso. Kenapa? Karena ketika sudah masuk 2024, masyarakat itu tidak lagi fokus melihat siapa tokoh-tokoh yang ingin maju, tetapi dia akan fokus pada figur-figur yang dia sudah kenal, yang sudah ada di kepalanya dan sudah ada di pikirannya. Untuk itu, jadikanlah momentum 2022 ini sebagai momentum untuk menciptakan popularitas kepada seluruh bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. 2022 ini gunakan sampai Desember ini untuk mempopulerkan diri Anda, terkhusus figur-figur yang baru menatap kontestasi Pilgub ataupun figur-figur yang sudah lama namun belum mencapai angka maksimal dari sebuah popularitas yang dibutuhkan seorang figur, yaitu 85% sampai 90%. Karena untuk bisa memenangkan sebuah pertarungan politik di era demokrasi ini dibutuhkan popularitas sampai 90% agar masyarakat mayoritas sudah mengenal figur tersebut. Dan tentu setelah mereka mencapai popularitas 85-90% itu, ada tingkatan kedua yang harus mereka lewati, yaitu peningkatan akseptabilitas atau tingkat kesukaan terhadap kehadirannya sebagai seorang figur, sebagai seorang bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur. Karena lompatan menuju dipilih atau mendapatkan dukungan elektoral, elektabilitas adalah akseptabilitas, yaitu setelah dikenal, disukai, diinginkan, direstui untuk maju. Sahabat dan sobat Ipso. Jadi memang momentum 2022 ini momentum mengangkat popularitas, 2023 momentum memperkuat akseptabilitas, dan tentunya 2024 sudah masuk pada pertarungan merebut elektoral, merebut elektabilitas, atau merubah dari tingkat dikenal, disukai menjadi dipilih, sahabat dan sobat Ipso. Nah, itu saran dan masukan dari kami dari PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, yang diwakili oleh saya, Wadi Dirus Amir, Direktur Eksekutif PTIP.
Sahabat dan sobat Ipiso, kalau dilihat peta politik di sana, saya memang melihat bahwa Golkar dan PDIP yang kelihatannya paling mewarnai perhelatan pilgub di sana karena banyaknya figur-figur yang muncul dari dua partai ini. Belum lagi masa jabatan Haji Sutar-Miji yang berakhir di 2023 membuat Mendagri, Menteri Dalam menghadirkan pelaksana tugas gubernur di sana, dan tentu PDIP sebagai partai yang mengendalikan kekuasaan di republik ini yang berhak atau bisa mengintervensi, mengontrol semua PLT pelaksana tugas gubernur di seluruh Indonesia yang provinsinya harus di PLT-kan karena masa jabatan gubernurnya berakhir di 2022 dan 2023, sahabat dan sobat Ipiso. Kalimantan Barat 2023 baru berakhir, artinya menuju November 2024 ada pelaksana tugas gubernur, dan ini bisa menjadi momentum yang sangat strategis bagi PDIP karena PDIP yang bisa memberikan masukan dan saran yang strategis kepada Mendagri untuk mengendalikan sebuah provinsi yang ada pelaksana tugasnya, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, ini yang membuat tentu PDIP bisa di atas angin ketika itu mampu dimaksimalkan. Namun tentu berbicara tentang kontestasi pilkada, pilgub, tentu jangankan pelaksana tugas, incumbent pun kalau tidak mampu menciptakan sebuah suasana politik yang nyaman, tidak mampu menghadirkan sebuah kerja-kerja politik yang efektif, maka tentu itu bukan jaminan. Walaupun bukan petahana, kalau kerja-kerja politiknya lebih real, lebih terstruktur, lebih tepat sasaran, lebih sesuai dengan kondisi kedaerahan Provinsi Kalimantan Barat, maka tentu figur tersebut lebih bisa memenangkan hati rakyat dan mendapatkan dukungan rakyat masyarakat Kalimantan Barat. Demikian analisis sederhana saya, sahabat dan sobat Ipiso, masyarakat Kalimantan Barat. Salam hormat dari saya. Sampai jumpa pada diskusi-diskusi dan analisis-analisis kami berikutnya di Ipiso Rumah Edukasi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.